Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang cara mudah membuat tabel di Microsoft Excel. Secara umum, pengertian tabel adalah sebuah daftar yang membuat ringkasan sejumlah data atau informasi yang saling terkait. Informasi ini dapat berupa data teks atau angka yang tersusun secara sistematis pada sejumlah baris dan kolom, sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dipahami keterkaitan isinya. Microsoft Excel sebenarnya telah menyediakan sebuah menu yang powerful untuk mengelompokkan data-data yang saling terkait terhadap suatu informasi tertentu untuk membuat sebuah data table khusus. Mungkin Anda berpikir bahwa data yang Anda buat di Excel sudah ada dalam format table yang benar, hanya dengan mengaktifkan garis bingkai seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya, data Anda tidak akan menjadi sebuah format table Excel sebagaimana dimaksud dalam pembahasan tutorial Excel ini sampai Anda telah menggunakan fitur Excel Data Table yang spesifiknya. Apa saja kelebihan dan manfaat yang bisa Anda peroleh dengan membuat table pada Excel atau menggunakan table tools Excel ini? Mari kita simak tutorial berikut ini. Namun, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara likes and subscribes, serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, bagaimanakah langkah-langkah membuat table Excel? Ada dua cara untuk mengkonversi sebuah rank data biasa menjadi sebuah format table, yaitu cara pertama, kita bisa membuat table Microsoft Excel dengan menggunakan menu Insert Table. Caranya, langkah pertama adalah kita seleksi terlebih dahulu data table yang akan kita jadikan table Excel. Selanjutnya, pada tab menu Insert, silakan teman-teman pilih Group Table, pilihan table. Begitu kita pilih table, di sini ada pilihan Create Table. Kalau sudah oke, karena ini sudah terseleksi otomatis ya. Kalau sudah oke, maka begitu kita pilih oke, di sini akan tampil table Excel ya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah table Excel. Ya. Oke, ini cara yang pertama ya. Selanjutnya ada cara yang kedua dalam membuat table Excel. Nah, sebelumnya kita undo dulu. Oke. Cara kedua untuk mengkonversi rank data menjadi table Excel adalah dengan menggunakan menu format as table ya, yang ada di tab menu Home ya. Caranya sama seperti langkah awal tadi, kita seleksi terlebih dahulu. Selanjutnya pada tab menu Home di kelompok Style atau Group Styles, di sini ada pilihan Format as Table ya. Silakan teman-teman klik menu tersebut. Selanjutnya, di sini ada beberapa pilihan warna yang bisa kita gunakan sebagai table Excel. Sebagai contoh, saya akan gunakan warna biru seperti ini. Kalau sudah perintah seperti ini sama seperti awal tadi, kita tinggal pilih OK ya. Maka setelah kita OK, akan tampillah table Excel seperti yang teman-teman lihat sini ya. Oke. Nah, ini cara yang kedua dalam membuat table Excel ya. Selanjutnya, apa saja keuntungan atau kelebihan menggunakan format table Excel ya. Keuntungan atau manfaat yang bisa kita dapatkan dengan membuat table Excel diantaranya adalah: pertama, kita dengan mudah dapat menerapkan berbagai macam desain atau gaya table yang berbeda-beda sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, kalau tadi kita pilih warna biru, jika teman-teman ingin ganti dengan warna lain, teman-teman tinggal pilih menu yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa ganti warna yang awal tadi dengan warna baru, boleh ini, boleh juga seperti ini. Ya, di sini tinggal teman-teman pilih mana warna table atau format table yang teman-teman ingin gunakan. Kalau ada, tinggal klik ya. Nah, itu manfaat yang pertama. Sangat simpel ya dalam memberi desain warna ya atau gaya table ya. Kemudian untuk manfaat yang kedua adalah kita bisa dengan mudah memberikan nama pada table sehingga nanti untuk diingat serta mempermudah saat menggunakannya ya sebagai referensi di dalam formula atau rumus ya. Nah, seperti kita ketahui, di Excel itu ada beberapa rumus yang menggunakan table ya, seperti lookup dan VLOOKUP ya, itu menggunakan table bantu. Nah, kalau table bantunya kita beri nama, maka di sini akan mempermudah kita dalam menggunakan referensi rumus di Excel ya. Oke, bagaimana cara mengganti nama pada table Excel?
Di sini pada pilihan table design, kita pilih table names ya, seperti ini. Kalau sudah, kita ketik nama table barunya ya. Misalnya, saya akan ketik nama tablenya itu table master ya. Nah, ingat, dalam pembuatan nama table tidak boleh ada spasi. Jadi untuk spasi kita ganti dengan underscore seperti ini. Kemudian ketik master. Nah, jadi judulnya adalah table master ya. Kalau sudah enter, maka secara otomatis nama table kita akan berubah dengan nama table master ya. Nah, ini manfaat yang kedua dari table Excel. Selanjutnya, untuk manfaat yang ketiga yaitu dengan table Excel, kita dapat menambah tombol filter secara otomatis ya. Nah, mana tombol filter? Ini ya. Pada sudut judul, setiap judul terdapat tombol filter yang bisa kita gunakan ya. Nah, sedikit informasi untuk pembahasan ini, sebenarnya kemarin pada tutorial sebelumnya kita sudah bahas cara membuat mengurutkan data di Excel ya. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menggunakan menu-menu tertentu atau perintah-perintah tertentu, karena dengan table Excel kita sudah Excel sudah menyediakan sebuah fitur yaitu judul seperti ini atau fitur seperti ini ya, tombol filter. Jadi kalau kita ingin memfilter data, kita tinggal pilih apakah itu datanya kita kita buat urutan secara ascending A ke Z atau descending Z ke A ya, seperti ini. Jadi kita tinggal klik, maka secara otomatis data akan terfilter secara otomatis ya. Oke, itu manfaat yang ketiga. Selanjutnya, untuk manfaat yang keempat adalah table Excel jika kita gunakan pada rumus ya, maka hasil rumus tersebut akan tercopy secara otomatis ya. Maksudnya bagaimana? Lihat ya. Misalnya di sini table kita akan kita gunakan rumus. Contoh, jenis barang kita akan gunakan rumus fungsi leave ya, yaitu mengambil karakter kiri. Oke, kita jalankan sama dengan leave. Ya, kita ketik rumus fungsinya sama dengan leave, buka kurung, select data, kemudian koma, kita ketik 3. Kenapa 3? Karena kita akan mengambil 3 karakter dari kiri. Kalau sudah, tutup kurung. Nah, lihat ya, begitu kita enter, maka secara otomatis sel yang lainnya akan tercopy secara otomatis seperti ini. Jadi kita tidak perlu melakukan perintah rumus tersebut satu persatu di sini ya. Ataupun mungkin setelah selesai kita copy. Tidak perlu ya, karena table Excel akan mengcopy secara otomatis seperti yang teman-teman lihat ya. Nah, ini untuk jenis barang. Nah, bagaimana dengan kolom yang lainnya? Sama ya. Misalnya untuk keadaan, kita akan gunakan rumus fungsi logika ya, yaitu sama dengan if, buka kurung, select data. Misalnya jika BGS, maka ya, jika posisinya BGS maka keadaannya bagus ya. Nah, ini. Selain itu RSK itu artinya rusak ya. Nah, ini untuk keadaan. Nah, tutup kurung, enter. Begitu kita enter, maka sel yang lain akan tercopy secara otomatis seperti ini ya. Kita tinggal rapikan hasil dari rumus kita tadi. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga untuk kolom jumlah barang ya. Sama, ini kita akan gunakan rumus fungsi right ya. Right atau mengambil karakter kanan, select data, koma 2 ya, karena angka adalah 2 karakter dari kanan. Enter. Nah, di sini akan tampil hasilnya secara otomatis. Oke. Itulah diantara manfaat dari table Excel ya. Jadi ada 4 tadi ya. 1, manfaatnya adalah kita bisa dengan mudah menerapkan berbagai desain atau gaya table. Yang kedua, kita bisa dengan mudah memberi nama pada table. Yang ketiga, kita bisa menambahkan tombol filter secara otomatis ya. Yang keempat, jika kita menggunakan rumus pada table, maka hasil rumus tersebut akan tercopy secara otomatis pada sel berikutnya ya. Baiklah, selanjutnya bagaimana jika table tersebut ya akan kita hapus. Nah, di sini ada beberapa pengertian ya. Jika kita ingin hanya menghapus table, kita bisa hapus dengan cara pilih pada tab menu home ya, kita pilih delete. Kalau delete, kita pilih delete sheet row, artinya kita menghapus baris. Kalau kita pilih sheet column, berarti kita menghapus kolom. Itu jika kita ingin menghapus kolom baris ya.
Nah, jika kita ingin menghapus isi pada tabel, kita bisa seleksi seperti ini, kemudian tekan tombol delete. Maka secara otomatis isi tabel tersebut akan dihapus ya. Nah, bagaimana, kita undo dulu. Bagaimana jika yang akan kita hapus bukan isi tabel ataupun posisi kolom baris, tapi tabel Excel yang akan kita hapus? Artinya kita akan kembalikan tabel Excel menjadi tabel biasa ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih table design. Selanjutnya pada kelompok tools di sini ada namanya convert to rank ya. Kita klik. Kemudian yes ya, sorry. Kita pilih yes ya. Nah, maka secara otomatis table Excel kita akan kembali ke bentuk semula seperti ini. Dan ingat, ini sudah tidak ada lagi menu filter dan menu-menu lainnya. Karena ini bukan lagi table Excel, tapi ini hanyalah sebuah table biasa pada Microsoft Excel ya. Baiklah, demikian cara membuat table di Excel. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa, sekali lagi diingatkan, silakan like and subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat mencoba, semoga sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.